Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mia Zultrianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan teman-teman semua yang telah menonton video ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Keisha Amalia, saya Yeni Nur Hasana, saya Aisyara Yunisi. Kami akan membahas tentang jenis-jenis pengawasan. Kami menggunakan media konkretnya yaitu papan surat. Cara kerjanya yaitu kita akan mengambil materi yang telah kami persiapkan. Yang pertama akan disampaikan oleh Aisyah. Pertama, pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan penyimpangan atau masalah sejak awal. Fokus pada memastikan bahwa rencana, prosedur, dan persiapan sudah benar sehingga pelaksanaan belajar sesuai tujuan. Tujuan pengawasan preventif yang pertama, mencegah kesalahan sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di tahap berikutnya. Yang kedua, memastikan rencana, prosedur, dan standar sudah tepat sebelum kegiatan dimulai. Yang ketiga, memberi arahan awal kepada pelaksana agar memahami tugas dan aturan yang harus diikuti. Yang keempat, mengurangi resiko kegagalan, pemborosan, dan konflik. Contohnya, memeriksa RPP atau perangkat pembelajaran guru sebelum digunakan mengajar, melakukan briefing atau kepada panitia sebelum acara sekolah dimulai, mengecek kelengkapan administrasi siswa sebelum ujian, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yeni. Selanjutnya ada pengawasan represif, yaitu jenis pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau rencana dijalankan. Nah, tujuannya untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan tujuan pendidikan tetap tercapai. Pengawasan represif ini penting dalam manajemen pendidikan karena mengoreksi dan mengendalikan kualitas pelaksanaan serta memastikan bahwa sumber daya pendidikan digunakan secara optimal dan sesuai dengan aturannya. Contohnya itu seperti ketika sekolah telah menyelesaikan penggunaan dana BOS dalam suatu semester, nah pengawas akan memeriksa apakah pengeluaran sudah mengikuti aturan atau belum. Lalu pengawas akan mengecek kwitansi, laporan belanja, dan bukti pembelian barang. Jika ada yang tidak sesuai, maka sekolah akan diberi arahan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, pengawasan internal dan eksternal akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal yaitu meliputi pengawasan yang dilakukan oleh pihak dalam organisasi bertujuan untuk memastikan kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan rencana dan dilakukan oleh kepala sekolah, wakasek, guru senior, dan tim internal lainnya. Contohnya seperti monitoring pembelajaran, evaluasi kinerja, guru, audit, atau dana sekolah. Jadi, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari dalam sekolah sendiri. Misalnya, Kepsek atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru senior. Tujuannya ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dengan baik, sesuai aturan, dan mencegah terjadinya kesalahan di sekolah. Contohnya seperti supervisi guru di kelas, pengecekan kedisiplinan, dan pemeriksaan dana sekolah. Jadi pengawasan ini berfokusnya untuk menjaga kualitas di dalam sekolah.
Selanjutnya yang pengawasan internal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi yang tidak terlibat langsung dalam operasional sekolah bertujuan untuk menjaga mutu, akuntabilitas, dan memberikan penilaian objektif dilakukan oleh Dinas Pendidikan, BAN, SM, atau BPK hingga masyarakat melalui komite sekolah. Contoh akreditasi sekolah, pemeriksaan dana BOS, survei kepuasan layanan sekolah. Jadi pengawasan ini dilakukan oleh pihak luar sekolah yang tidak bekerja di sekolah tersebut, misalnya Dinas Pendidikan, BPK, atau tim akreditasi sekolah. Tujuannya dari pengawasan eksternal adalah untuk menilai apakah sekolah sudah memenuhi standar yang berlaku dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya visitasi akreditasi sekolah dan pemeriksaan laporan dana BOS. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.